Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa tentunya dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Bersama saya Mafira Fitri dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh Ustazah Nitra Nurulita dan tentunya kita akan berbincang-bincang. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu Ustazah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya, mengajak para pemirsa untuk tausiah bersama, membahas tema, pastinya ini temanya sederhana ya, Iya. tetapi sesuatu yang sederhana tetapi akan berefek atau berdampak luar biasa nih dalam hidup kita. Yaitu kita akan bersama menguak kedahsyatan doa. Dan seperti apa? Mungkin pemirsa, bagian dari kita juga pastinya pernah nih berdoa, baik itu di waktu senang, di waktu susah. Nah, tetapi pernah nggak sih kita memikirkan bahwa seberapa besar sih kemudian kekuatan doa itu dan bagaimana pengaruhnya dalam hidup kita? Dan selengkapnya ini akan kita bahas bersama Ustazah Nitra. Seperti apa? Dan ini kita langsung saja. Silakan Terima kasih Ustazah. host yang cantik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Salam berjumpa kembali dalam acara Lentera Kolbu TVRI Kepulauan Bangka Belitung. Baik, adapun tema kita pada hari ini yaitu menguak kedahsyatan doa. Di sini mungkin terasa simpel, mungkin terasa sangat sederhana, mungkin terasa sangat ringkas mengapa saya mengambil tema ini. Tetapi doa ini memiliki kedudukan yang paling tinggi, dia memiliki beberapa keistimewaan. Mungkin kita tahu bahwa semua agama mempunyai doa, tetapi kita di sini membahas tentang doanya kita orang yang agama Islam. Di sini saya akan paparkan beberapa keistimewaan tentang doa. Kenapa doa itu sangat diperintahkan oleh Allah? Itu yang pertama sekali. Ada sebab akibatnya. Terus yang kedua, doa itu adalah intisari. Intisarinya ibadah. Ibarat begini, ibarat buah tanpa isi. Ibaratnya kita di dalam beribadah tidak berdoa gitu. Ibarat nggak ada kosong gitu. Artinya kita nggak ada hasil, hampa. Kemudian tidak ada yang mulia di sisi Allah selain doa. Sebab di situ ada hakikat seorang hamba itu memohon, meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Kemudian yang keistimewaan keempat yaitu tidak ada yang bisa menolak takdir, yaitu takdir buruk menjadi takdir baik. Kemudian kebalikannya juga. Kemudian masalah ini juga dijelaskan dalam surat Yasin 82, itu sangat tegas sekali. Yang berbunyi innama amruhu iza aroda say'a ayyakula lahu kun fayakun. Jadi di ayat tersebut Allah itu sudah berkehendak, apabila dia sudah berkehendak, apabila dia sudah berkata, tiada satu pun makhluk di muka bumi ini yang bisa menghalangi. Kemudian yang keempat, dari keempat istimewa itu, doa itu merupakan senjatanya orang Islam, senjata orang Islam. Jadi
senjata orang Islam yang beriman. Tetapi kalau orang yang hanya mengaku Islam, dia tidak beriman, itu masih dipertanyakan ya. Kemudian definisi daripada doa yaitu di dalam doa itu ada sejenis komunikasi antara hamba. Ada seorang hamba dengan Sang Khalik dan Pencipta. Kenapa di sini dalam keseharian kita ya, dalam seharian kita di dalam sholat ini ya. Kalau di dalam sholat, kita kan dalam satu hari satu malam itu kan kita mengerjakan sholat wajib. Di dalam sholat wajib itu ada 5 kali dalam sehari kita mengerjakannya. Kemudian rakaatnya ada 17 rakaat ya, Dik. Kemudian di dalam Al-Fatihah, di dalam kita sholat itu, dalam sholat 5 waktu itu, kita membaca surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai terakhir. Nah, di situ ada yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ menegaskan kepada kita, saya menyembah dan memohon kepada Allah gitu. Kemudian doa itu adalah innad doa huwal ibadah, dijelaskan di dalam hadis Nabi. Kemudian doa itu juga dipertegas di dalam firman Allah. Di dalam firman Allah yaitu surat Al-Mu'min. Nah, di sini akan saya bacakan host ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannaman dahirina. Nah, di situ dijelaskan. Wa qala rabbukum. Allah berkata kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Kemudian dibalasnya lagi dengan innallazina yastakbiruna. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang tidak mau memohon kepadaku, itu artinya dia sombong, dia menyombongkan diri. Ya, dia menyombongkan diri. Terus kata Allah, an ibadati sayadkhuluna jahannaman dahirina. Akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, itu sangat tegas sekali. Jadi doa ini, pemirsa sekalian, jangan kita anggap enteng. Di dalam ibadah kita, di dalam keseharian kita, di mana-mana ada doa. Ya, kita duduk di sini ada doa, ya. Betul. Tentunya si cantik host kita sudah menguasai ini mungkin doa ya. Kita berjalan ada doa, kita makan ada doa, artinya itu kan ada nyanyi ya. Di mana-mana ada doa, mau tidur ada doa, masuk masjid ada doa. Jadi doa itu sangatlah dahsyat sekali. Ya, tanpa kita berdoa, hidup ini mungkin segala hajat-hajat kita mungkin akan tertunda pengabulannya gitu ya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Ad-du'a muhal ibadah. Itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam yang keempat yang disahihkan oleh At-Tirmidzi. Jadi melihat daripada hadis, kemudian melihat dari firman Allah, jelas sekali bahwa kita itu diwajibkan sekali untuk berdoa. Jadi berdoa itu sangatlah berguna bagi kita ya. Kemudian yang ini kita bahas lagi, doa lebih mulia di sisi Allah tadi sudah kita bahas di depan. Dia menduduki kedudukan yang paling luhur, kedudukan yang
paling tinggi gitu. Baik. Jadi sesuai dengan firman Allah tadi. Baik, Ustazah. Kemudian di sini yang kelima, doa dapat mengubah takdir. Nah, ini doa dapat mengubah takdir. Takdir ini ada dua. Takdir yang tidak bisa diganggu gugat. Maksudnya kita punya kitab di Lauhul Mahfuz. Bukan kita aja yang punya buku harian, tetapi Allah juga punya buku harian yang tidak bisa dibuka berangkasnya. Seperti apa? Nah, misalnya doa yang tidak bisa dirubah itu, misalnya seperti lahir, mati, misal bencana alam. Nah, itu dia yang menentukannya. Kita tidak bisa. Dia. Nah, itu disebut dengan takdir mubram. Baik. Kemudian yang takdir takdir yang bisa dirubah. Takdir bisa dirubah misalnya di dalam kitab kita di Lauhul Mahfuz. Nah, kita kan di situ ditakdirkan miskin gitu kan. Ditakdirkan miskin, tetapi dikarenakan kita rajin beribadah, kita ainal yakin, kita positif thinking, kita tidak menghadirkan dalam keseharian kita itu Allah dengan masalah apapun kita selalu menghadirkan dia di dalam hati kita. Jadi kun fayakun gitu ya, seperti dijelaskan dalam surat Yasin tadi 82 itu ya. Oke. Baik, Ustazah, mungkin akan kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita terkait doa ini. Jadi sudah disampaikan begitu banyak sebenarnya keistimewaannya. Dan ini akan kita kulik kembali para pemirsa pastinya, maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah. Tentunya Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Dan kita masih bersama Ustazah Nitra Nurulita. Alhamdulillah kita masih membahas juga tema kita, yaitu tentang menguak kedahsyatan doa. Nah, tadi juga sempat disinggung ya tentang takdir yang juga berkaitan dengan doa. Dan ini akan dilanjutkan kembali oleh Ustazah seperti apa, dan kita akan simak bersama. Silahkan Ustazah. Melanjut lah. Ya. Baiklah, jadi kelanjutan daripada takdir tadi itu mungkin sudah dijelaskan ya, ada dua. Jadi ini kita langsung saja kepada adab berdoa. Betul. Adab berdoa dan sebab-sebab diterimanya doa. Jadi kalau berdoa itu kita harus ikhlas, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nada kita berdoa harus lemah lembut. Yang namanya juga kita kan minta. Betul. Yang namanya kita minta kepada orang misalnya. Kalau minta kepada orang beda dengan minta pertolongan gitunya kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah, dianya nggak ada kata bosan. Tapi kalau kita minta kepada orang, sekali kita minta mungkin masih ditolong. Kemudian kalau kedua kali kita minta, nadanya mungkin agak lain. Terus ketiga kali kita minta, nanti langsung kita dicerca. Tapi kalau Allah, dia tidak. Setiap hari kita meminta, setiap hari kita memohon, dia sangatlah senang. Artinya hamba aku ini selalu dekat dengan dia gitu ya. Kemudian kita wajib yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Ainal yakin, positif thinking gitu ya. Berbaik sangka. Kemudian kita harus sabar menunggu terkabulnya doa kita. Kemudian kita berdoa tidak hanya dikala kita lagi happy, dikala kita lagi senang, kemudian dikala kita lagi
sempit juga, dikala kita lagi susah juga kita harus berdoa, wajib itu. Kemudian kita tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Misalnya kita berdoa kepada batang, itu namanya syirik. Kemudian kita berdoa juga tidak boleh mencelakakan orang lain. Misalnya aku karena mungkin sakit hati ya, kita doanya yang buruk-buruk. Nah, kalau bisa, apalagi kita seorang wanita, apalagi kita seorang ibu, keluarlah lisan yang lemah lembut, keluarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita itu, omongan itu adalah doa. Apalagi kita kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita itu adalah titipan. Anak-anak kita itu titipan, kita juga titipan. Jadi kalau mau selamat anak kita dunia dan akhirat, si ibu berperan yang kuat. Si ibu sangat berperan di dalam mendidik anak-anaknya selain daripada bapaknya. Itu menjadi suri toladan lah, menjadi suri toladan di dalam keluarganya. Kemudian banyak bertobat, kemudian menjauhi kezaliman, kita jangan menzolimin orang lain. Kemudian agar doa itu mudah dikabulkan, kalau bisa angkatlah kedua tangan kita. Kita memang benar-benar memohon kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Kemudian kebalikannya, Dek. Nah, di sini ada tata cara, tempat saat-saat waktu doa kita itu dikabulkan. Pasti kan bertanya ya, di mana, kapan waktunya. Nah, ini di sini saya ngambil 12, apa mau semua? Betul, silakan. Jadi di sini ketika kita sujud di dalam sholat, mungkin ya sujud terakhir, banyaklah kita berdoa. Agak lama sedikit, jangan langsung berangkat gitu. Doa apa saja, yang penting doanya yang baik, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian pada malam hari sepertiga malam itu sudah terkenal ya, udah viral ya. Sholat apa itu? Sholat tahajud. Di waktu itu sangat mustajab sekali doa kita. Karena pada jam-jam seperti itu orang pada ngantuk, pada tidur, kita bangun, berwudu. Waduh, luar biasa itu. Akan menembus langit doa kita, insya Allah ya. Kemudian ketika hari Jumat, insya Allah doa kita itu akan mudah dikabulkan. Kemudian ketika bulan puasa Ramadan, bulan puasa Ramadan itu kan terkenal dengan bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan keberkahan. Jadi dalam setahun itu kita mengerjakan puasa wajib itu, puasa Ramadan itu hanya satu kali ya, satu kali. Kemudian kita mengerjakan sholat sunatnya ya, sholat tarawih. Jadi kalau bisa, mungkin kalau belum uzur, kita kerjakanlah yaitu puasa Ramadan. Insya Allah sampai kita sahur, sampai kita berbuka puasa, kalau kita berdoa insya Allah mudah dijabah. Kemudian doa pemimpin yang adil kepada mungkin pegawai-pegawainya, mungkin kepada staf-stafnya, doa orang tua tadi kepada anaknya, doa ibu, kemudian doa dalam keadaan teraniaya, itu hati-hati ya. Nah, itu kalau kita sedang dizolimin orang, mungkin ya kita sedang dalam teraniaya, kita berdoa, hati-hati orang yang menzolimin kita itu, kalau Allah kun fayakun bisa berbalik loh. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, begini, kita membaca Al-Quran tuh terkadang kita membaca, yang lain di samping ngobrol, yang di sini bla bla bla, pegang HP, itu Masya Allah. Jangan sampai kita sebagai orang Islam, yang di sana lagi membaca, temannya lagi membaca, yang di sini ngobrol, itu enggak baik ya, secara adab kurang baik. Terus terang, jujur, kalau orang yang
bukan agama Islam juga, kita bisa lihat dan kita bisa survei, mereka sangat menjaga apabila mereka itu sedang beribadah. Kemudian ketika berdoa itu kita jangan lupa menyebut asma Allah. Asma Allah itu kan ada berapa, Dek? Ada 99. 99 nama Allah yang paling baik. Ya Allah, ya Rahman, sampai 99. Jadi kalau mau berdoa, ini terus terang nih. Mungkin pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Pernah ini jadi inspirasi juga ya, ikut tes PNS gitu ya. Yang pertama belum lulus, kedua belum lulus, mungkin yang di akhir ke belakangnya, yang ketujuh, ke-8-nya nggak tahulah, mungkin belum rezeki. Katanya kita disabotase, tapi ya sudah, mungkin belum rezeki. Saya berpikiran ya udah mungkin belum rezeki. Tetapi setelah yang ke-9, apa yang terjadi? Kun fayakun, lulus dari ribuan orang. Lulus yang ke-9 kali. Inilah adanya sampai sekarang. Jadi seorang PNS, itu jadi penyuluh di Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Itu banyak syukur deh. Dan itu berkat doa, Ustazah, syukur gitu, syukur. Apa yang saya kerjakan selama itu? Selama dari tes pertama, itu sampai yang ke-9 itu, ya itulah yang saya kerjakan. Saya berdoa, saya yakin, Ainal yakin, positive thinking. Saya kerjakan sholat duha, kemudian setiap malam itu dalam 2 bulan berturut-turut itu saya kerjakan itulah. Luar biasa sekali itu. Sholat tahajud itu saya minta, ya Allah, jika memang saya baik, memang baik kata Allah, saya menjadi PNS, ya Allah, luluskanlah. Rupanya lulus namanya di atas kali gitu. Alhamdulillah, luar biasa itu, Dek, sangat luar biasa. Doa itu nggak sia-sia pokoknya. Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ibarat buah gitu ya. Dia udah lama di atas gitu ya. Udah lama di atas, dia udah ranum, keletuk, dia jatuh ke bawah. Itu kalau udah nama dia, kita sudah, kalau rezeki itu. Rezeki kita tidak akan tertukar. Itu berkat apa? Itu tadi, berkatnya kedahsyatan doa. Kemudian ada lagi kebalikannya, yaitu kenapa doa kita tidak belum diterima. Maksudnya belum diterima bukan tidak diterima. Kalau yang tidak diterima itu mungkin masih ditangguhkan oleh Allah. Enggak mungkin Allah enggak menerima, pasti Dia menangguhkannya. Kita kan enggak tahu kapan limit waktunya. Jadi di sini fungsi doa, apa tadi? Kemudian sebab tertolaknya, ya. Sebab tertolaknya begini. Kita belum banyak bersyukur, masih banyak kurang, ya. Kita negatif thinking, kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan harap itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian kita sering mencari kesalahan orang, sering membuka aib orang. Enggak tahu aib kita sendiri seperti apa. Kalau Ibu jujur terus terang, biar dizolimin orang bagaimanapun, Ibu pribadi gini, ya udahlah, gitu kan. Kalau dia menzolimin kita, yang penting itulah Ibu punya prinsip di dalam hidup. Biar bagaimanapun orang, terkadang itu teman tuh nusuk dari belakang loh, Dek. Itu tapi Ibu merasa dia nggak menjahati Ibu. Ibu tetap positif thinking. Jadi Ibu enggak rasa sakit hati dengan orang, enggak punya rasa sakit hati, enggak punya musuh. Jadi Ibu tetap berbahagia, tetap positif thinking. Itu membawa aura juga loh, Dek. Membawa aura kepada badan kita, baik jasmani maupun rohani. Kalau kita sering negatif thinking sama orang, wajahnya enggak ada aura, wajahnya mungkin gelap, enggak dikasih sinar, enggak dikasih cahaya. Mungkin kalau kita selalu positif thinking, Allah juga positif thinking kepada, ya kata dia, hambaku yang satu nih, kata dia,
biarpun dia dizalimin bagaimana, dia selalu positif thinking. Itulah prinsip ibu di dalam hidup. Pokoknya ibu selalu positif thinking. Terkadang nggak tahu orang itu, apalagi iri mengiri gitu, nggak usah jauh kita. Mungkin ada di dalam rumah kita, mungkin ada yang iri gitu kan, ada keluarga, mungkin ada adik itu. Kalau mengenai itu tuh pasti ada di dalam hidup kita. Ujian itu ya, ujian. Itu yang penting kita punya prinsip pokoknya positive thinking. Kemudian kita belum merasa yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Mungkin kita belum banyak bertobat, ya masih banyak dosa. Kemudian begini dek, doa ini mungkin dengan secara sederhana, doa ini mungkin belum bisa dikabulkan, bisa juga dek dari yang sederhana juga. Oke. Ya, dari yang sederhana. Ustazah, kita tentunya akan melanjutkan kembali Iya. Ustazah ya, tetapi kita akan jeda dulu dan tentunya kepada pemirsa juga yang ingin bertanya langsung kepada Ustazah, silakan sampaikan pertanyaannya di laman sosial media kita dan kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbus, sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbus, sucikan hati, inspirasi diri. Dan kita masih bersama Ustazah Nitra Nurulita. Alhamdulillah Ya, kita juga masih membahas tema kita, yaitu tentang menguak kedahsyatan doa. Tadi juga di awal dan di segmen kedua sudah disampaikan ya betapa dahsyatnya kekuatan doa itu. Dan kemudian ada adab dan waktu-waktu mustazatnya juga sudah disampaikan. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, pemirsa yang ingin bertanya ya bisa langsung ke laman sosial media kita dan kita akan langsung bahas bersama Ustazah Nitra di sini. Dan di sini sudah masuk pertanyaan pertama, akan langsung saya bacakan ya Ustazah. Pertanyaannya dari @helmi_syahrul. Mengapa Allah itu menyuruh kita berdoa? Padahal Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan, Ustazah. Nah, tadi dibuka kan sudah kita jelaskan ya, karena doa itu adalah merupakan ibadah, dia merupakan kedudukan yang paling tinggi, yang paling luhur. Jadi karena sudah ada perintah itu dari Allah sesuai dengan surat Al-Mu'min itu. Sesuai dengan surat Al-Mu'min 40 itu kan kita sudah ditegaskan. Mungkin tadi mungkin doa kita kan mungkin belum dikabulkan, tetapi dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menghadirkan diri, jadi doa itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dan akan menembus langit. Betul. Baik, terima kasih. Kurang lebih sudah terjawab ya. Jadi itu salah satu cara kita juga merayu Tuhan ya Ustazah ya dengan berdoa, dan itu merupakan kewajiban kita. Sudah disampaikan di surat Al-Mu'minun seperti yang disampaikan Ustazah tadi. Dan kita akan langsung ke pertanyaan kedua nih Ustazah. Itu dari @karin_adelia. Nah, Ustazah, bagaimana menyikapi doa yang belum juga terkabul meskipun sudah bertahun-tahun kita doakan? Nah, ini seperti apa Ustazah? Itu seperti inspirasi kisah saya tadi itu ya. Jadi begini, balik lagi, ngulang ke belakang lagi ya. Jadi begini, kita introspeksi diri dulu. Apakah kita sudah benar di dalam berdoa? Apakah kita memang benar-benar sudah menghadirkan Allah di dalam diri kita? Tadi itu kan Ibu mau menjelaskan gitu ya, tetapi karena itu ya memang mungkin secara sederhana mungkin kita belum tepat waktunya mungkin ya, mungkin belum ada kesucian hati kita, mungkin kita belum menghadirkan hati kita mungkin secara jasmani dan rohani mungkin ya, mungkin kita cara berdoanya, mungkin cara penyampaiannya masih salah, tapi jangan kecewa ya adik yang bertanya, pasti insya Allah
doa itu tidak mungkin tidak akan dikabulkan Allah, tapi Allah menangguhkannya nanti mungkin dikabulkannya setahun, apa kedua tahun, ketiga tahun, bahkan mungkin sampai kita ke akhirat. Itu Allah punya rahasia. Allah punya rahasia yang tidak kita tahu. Itu kan hal yang gaib, seperti saya bilang tadi. Itu kan ada catatan kita tuh. Ada catatan kita di Lauhul Mahfuz itu, ada kitab. Allah itu kan seperti saya bilang tadi, dia punya kitab 2 gitu. Jadi ada yang bisa dibuka itu, ada yang tidak bisa. Jadi itulah tadi kuncinya tadi Adik. Jadi doa itu kalau selama-lama ini dia berdoa ya belum dikabulkan, jangan galau, jangan frustasi, jangan gelisah. Pokoknya kita menghadirkan dalam keseharian kita itu doa. Itu kan doa itu kan bisa menenteramkan hati kita. Seperti Ibu cerita tadi, akan mengeluarkan aura positif gitu. Nah, jadi jangan takut dan jangan bimbang. Dengan doa-doa itu bertahun-tahun gak dikabulkan, itu Allah punya sesuatu, mungkin ada hikmah di balik semuanya. Baik, terima kasih Ustazah ya. Jadi memang jangan berputus asa, tentunya harus terus dipanjatkan doa itu dan mudah-mudahan di kemudian hari insya Allah yang kita tidak pernah tahu atas kekuasaan kehendak Allah itu akan dikabulkan. Terima kasih Ustazah. Dan kita akan beralih nih ke pertanyaan berikutnya dari @bayu_taufik. Nah, apakah ada nih Ustazah ciri-ciri bahwa doa kita ini sedang dikabulkan secara perlahan? Iya, begini, itu sangat sederhana sekali ya. Terkadang karena kita sering gitu ya, sering kita mengucapkan gitu kan, kita sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gitu kan, misalnya la ilaha illallah, dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Disambung lagi misalnya dengan sholawat, itu akan mempermudahkan terkabulnya doa. Jadi kita di dalam berdoa gitu, di dalam berdoa itu kita nggak boleh salah jalur gitu. Kita kan udah ada aturannya gitu kan, seperti apa misal jadi A, B, C seperti saya jelaskan tadi kan. Jadi dia doa juga berfungsi gitu, doa punya fungsi dan manfaat. Baik, terima kasih. Dan tentunya pasti memiliki fungsi dan manfaat, dan tentunya kita sendiri yang akan merasakan dampak dari doa sendiri, dan itu yang salah satu menjadi cirinya Ustazah ya. Oh, ciri-ciri gitu ya. Ciri-cirinya begini. Maksudnya ciri-ciri bahwa doa kita akan dikabulkan. Ya. Nah, sebenarnya tuh ciri-cirinya tuh banyak sekali. Misalnya kita diberi, misalnya bisa saja dikasih mimpi, Adik. Bisa saja kita dikasih mimpi, bisa saja kita dikasih kayak seperti hidayah. Bisa itu, Dek. Itu tidak akan tak mungkin itu. Ini pernah ini cerita ya. Cerita juga ini lagi saya cerita. Jadi pernah itu cerita kedua orang tua saya meninggal. Setelah dia meninggal itu semalaman saya ngaji gitu ya, sampai jadi sedih. Semalaman saya ngaji terus sampai baca Yasin tuh sampai 3 kali, dan membaca ayat kursi semampu lah gitu, semampu ibu, sampai ibu tuh berurayan air mata gitu. Dia sepertinya saya tidur, ibu tidur gitu. Itu ciri-ciri juga itu, Dek. Seperti ada sejenis yang membisikkan di telinga ibu. Diketoknya pintu gitu. Diketok pintu, berdirilah kedua orang tua ibu tuh di muka pintu. Dalam itu mimpi itu, Bu ya. Merinding. Jadi itu adalah satu ciri bahwa doa kita itu dikabulkan Allah. Nah, itu makanya, Dek, seperti saya bilang tadi, doa itu ada di mana-mana. Itu adalah ciri. Jadi kita mau tidur nih. Nah, ini mungkin nggak ada yang percaya ya. Jadi tempat tidur kita itu, jadi panjang nih cerita. Tempat tidur kita itu kita tutup gitu ya pintunya, sejam kita keluar dari tempat tidur, udah ada penghuninya, ya udah ada penghuni. Siapa penghuninya?
Mungkin kita nggak kelihatan, tapi dia kelihatan, itu setan. Ada 2 setan itu, setan dasim dan dasima. Jadi makanya kalau tidur, kalau bisa, apa tuh, kasur kita itu dibersihkan. Nah, kan ada apa tuh, ada pepatah kan, an-nazafatu minal iman. Bersih itu sebagian daripada iman. Mungkin kita tidak bersih, sebenarnya kita nak melihat ciri-ciri doa kita nak dikabul. Kita tidur, tidak suah berdoa, teman kita pasti setan. Dasim dan dasima itulah setannya. Dia setan juga bisa berupa manusia, bisa itu. Nah, jadi adik-adik, kalau kita ingin melihat ciri-ciri doa kita itu dikabulkan, hati kita lah. Hati kita, emosi kita gimana? Harus kita harus bersih gitu, harus bersih. Pasti dikasih Allah kayak sejenis perkataan atau dijelaskan dia gitu. Kan doa itu kan tidak membalik telapak tangan kan adik-adik ya, tidak membalik telapak tangan. Kita kalau mau melihat hal-hal yang seperti itu memang sangat luar biasa, dari hal yang kecil. Kadang-kadang kita masuk WC nggak baca doa, setannya ada loh nempel di dinding. Terus kita berjalan nggak berdoa, kita ditabrak. Itu ciri kita doa kita tidak akan dikabul. Ada bisa itu kita ngelihat, karena kan itu Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi alil azim. Sangat luar biasa, Dek. Malaikat itu melindungi kita dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Jadi kalau kita berjalan, naik motor, hadirkan hati kita kepada Allah. Nah, sekarang ini kita kan sudah zaman di era digital ya, apa-apa pokoknya serba IT, apa-apa serba IT. Jadi kita berzikir juga nggak apa-apa deh. Zikir juga pakai digital nggak apa-apa. Bawa sejalan-jalan ini seperti ibu. Kita pas parkir gitu kan, di jalan, pas kita di lampu merah, ucapkanlah gitu. Jadi kalau memang kita mau melihat ciri-ciri yang ciri-ciri bahwa doa kita dikabul itu, Allah tidak akan membuka rahmat itu yang sebesar dia memberi rahmat kepada kita tuh, membuka hal yang gaib itu baru sedikit dia ngasih kita. Kalau hal yang seperti itu, kalau kita negatif thinking, kita maksudnya berburuk sangka kepada Allah, syirik loh, kita nggak boleh. Kita nggak boleh kalau kunilah berdoa, lalami-lami ku berdoa, tidak ada dikabul-kabul kayak hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Ya, baik Ustazah. Iya, kita kan sudah bersyahadat kan, yaitu rukun Islam gitu kan. Kita sudah bersyahadat, kita sudah mengatakan, kita bersaksi bahwa Allah itu ada. Kemudian adanya kekasih Allah, yaitu itu tadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita harus mengimplementasikan adab-adab yang sudah disampaikan agar kita bisa Allah bisa menampakkan sendiri bagaimana doa kita kemudian dapat dikabulkan ya, dengan ciri-ciri yang tentunya ini adalah kehendak Allah juga Ustazah ya. Terima kasih Ustazah, dan kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini, apakah orang yang tidak sholat tapi berdoa itu tetap bisa dikabulkan Ustazah doanya? Itu tadi kembali lagi itu Dek. Kembali lagi kita kepada surat Yasin itu. Ya, innama amruhu iza aroda say'a ayyakula lahu kun fayakun. Seperti Ibu bilang tadi. Tidak mesti kita sholat dulu gitu kan. Nak sholat dulu, nak mengadakan tangan baru. Tidak apa-apa. Kita mungkin tidak dalam kondisi sholat gitu, maksudnya berdoa gitu ya, nggak sholat. Tidak apa-apa. Kalau dia tergolong orang yang soleh, tergolong orang yang baik, tergolong orang yang amar ma'ruf nahi munkar, itu insya Allah akan diijabah doanya, enggak akan terhalang. Allah kan sudah menjanjikan kepada hambanya yang rajin berdoa. Itu dahsyat sekali doa itu Dek. Itu sudah seperti Ibu bilang. Kenapa doa itu menjadi otaknya ibadah? Kenapa doa itu menjadi senjata kita orang Islam? Baik, itulah dia. Terima kasih Ustazah ya.
Jadi tentunya teman-teman dimanapun berada itu harus diutamakan ya kewajiban Iya. kita untuk selalu berdoa. Dan kemudian ini juga pertanyaan menarik nih Ustazah. Apakah boleh nih berdoa dalam bahasa sehari-hari, bukan bahasa Arab? Kita berdoa itu kan memang sebenarnya dengan bahasa Arab. Tapi kan Allah tahu, Allah kan maha kuasa, Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah maha berkehendak, Allah maha mendengar. Dia pakai bahasa apapun tahu. Beda dengan kita. Mungkin kita bisa bahasa apa? Bahasa Indonesia, tapi kita nggak bisa bahasa Cina, nggak bahasa Korea. Kecuali kita kursus dulu, itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi mungkin nih ya mungkin dalam keseharian, contoh ya mungkin ada ibu-ibu gitu ya, ada ibu-ibu mungkin dia di bawah garis kemiskinan, mungkin maksudnya kurang beruntung, mungkin untuk menikmati jenjang pendidikan mungkin nggak bisa saja dek, dia nggak bisa, misalnya nggak bisa, ada itu dek, ada, masih terjadi di masyarakat kita, ada itu. Ini terus terang, ibu kan ngajar majelis taklim juga, terus ngajar TK-TPA, ada itu. Ada, nggak usah dibilang, ada jemaah ibu, murid ibu mengucapkan huruf ba itu beda, ba, gitu, ba gitu, dal itu beda. Jadi memang kayaknya kalau kita sudah tua lidahnya beda dengan anak-anak yang masih baru angkat mau belajar gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun sudah tua kita tetap belajar. Memang belajar orang tua itu seperti seperti mengukir menggambar di atas air. Jadi hari ini kita ajar, besok udah lupa. Beda dengan anak-anak, daya tangkapnya kuat. Tapi kalau kita sudah tua, memorinya kan udah melemah gitu. Nggak bisa kita pungkiri, apalagi mungkin umurnya udah setengah abad, mungkin kayak seperti ibu ya. Umur sudah setengah abad, kalau nggak ada mungkin kayak yang seperti ini, mungkin kalau nggak ada kopelan, bisa aja loh Bleng. Baik, terima kasih Ustazah ya, dan tentunya bisa ya, jadi bisa kita coba implementasikan dalam sehari-hari, yang penting kuncinya adalah tetap berdoa. Baik, terima kasih Ustazah, dan kita akan kembali, tapi setelah jeda yang berikut ini, maka jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri, dan masih bersama Ustazah Nitra Nurulita. Alhamdulillah, kita juga sudah membahas panjang sekali ya tentang menguak kedahsyatan doa. Dan pada segmen kali ini kita akan menyimpulkan terkait materi kita dan akan langsung disimpulkan oleh Ustazah Nitra. Silahkan ya, Ustazah. Baiklah, dari paparan kita mungkin yang sudah begitu luas mungkin ya, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Jadi kesimpulan dari tema saya pada hari ini yaitu menguak dahsyatnya doa. Itu saya secara pribadi mengajak kepada semua, yaitu pemirsa TVRI Kepulauan Bangka Belitung, agar di dalam hidup kita selalu menghadirkan Allah di dalam hidup kita, apapun masalahnya. Jadi biar karena doa itu tadi merupakan ibadah, jadi dan sudah diperintahkan oleh Allah sesuai dengan ayat yang telah dijelaskan tadi. Jadi mari saya mengajak untuk mendawamkan doa itu
di dalam hati kita yang paling dalam, yaitu kita akan diberi oleh Allah keberkahan dalam hidup, yaitu kita akan selamat dunia akhirat, seperti dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Iya. Ustazah ya. Jadi itu tadi teman-teman, dimanapun kita berada, pastinya apapun masalah kita seperti disampaikan Iya. Ustazah, tetap teruslah berdoa, panjatkan doa-doa itu, dan mudah-mudahan di kemudian hari Allah dengan segera mengabulkan apa yang menjadi hajat kita semua. Terima kasih banyak ya sudah bersama kita. Iya. Terima kasih Ustazah Iya, Anitra Nurlita dan juga sama-sama. pemirsa yang sudah menyaksikan Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.